Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Pratiwi, NPM 2408 1080 10020 dari Departemen Statistika Universitas Syakwala. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian survei yang berjudul Pengaruh Intensitas dan Tujuan Penggunaan TikTok terhadap Produktivitas Belajar Mahasiswa. Penelitian ini dilakukan terhadap 47 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh. Eh, Penelitian ini dilakukan terhadap 47 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh untuk mengetahui apakah penggunaan TikTok memiliki hubungan dengan produktivitas belajar mahasiswa. Nah, selanjutnya, TikTok saat ini menjadi salah satu media sosial yang paling populer di kalangan mahasiswa. Aplikasi ini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai sumber informasi dan edukasi. Banyak mahasiswa menggunakan TikTok untuk mencari tips belajar, informasi akademik, maupun wawasan umum. Namun, di sisi lain, penggunaan TikTok terlalu sering juga dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas belajar karena dapat mengurangi fokus dan menyita waktu. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, muncul beberapa pertanyaan penelitian, yaitu salah satunya, apakah intensitas penggunaan TikTok berhubungan dengan produktivitas belajar mahasiswa? Apakah tujuan penggunaan TikTok berhubungan dengan produktivitas belajar mahasiswa? Dan terakhir, seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut dengan produktivitas belajar? Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara empiris melalui analisis statistik. Next, tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara penggunaan TikTok dan produktivitas belajar mahasiswa. Variabel yang diteliti terdiri dari variabel X1, yaitu intensitas penggunaan TikTok. Variabel ini menggambarkan seberapa sering dan seberapa lama responden menggunakan TikTok. Variabel X2 yaitu tujuan penggunaan TikTok. Variabel ini melihat apakah TikTok digunakan untuk hiburan, mencari informasi, atau tujuan edukatif lainnya. Variabel Y yaitu produktivitas belajar mahasiswa. Variabel ini mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengatur waktu belajar, menyelesaikan tugas, dan menjaga fokus saat belajar. Dengan ketiga variabel tersebut, saya ingin mengetahui apakah pola penggunaan TikTok berkaitan dengan produktivitas belajar mahasiswa. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner online melalui Google Form. Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data, kemudian analisis deskriptif, ada karakteristik responden, jenis kelamin, angkatan, dan instansi, kemudian distribusi jawaban responden, visualisasi data, diagram grafik, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis inferensial, yaitu melakukan uji korelasi Spearman untuk mengetahui hubungan antara variabel intensitas TikTok X1 dengan produktivitas belajar mahasiswa. Kemudian tujuan penggunaan TikTok dengan produktivitas belajar mahasiswa. Kemudian, langkah selanjutnya adalah interpretasi hasil, penarikan kesimpulan, dan rekomendasi maupun saran yang bisa diberikan kepada peneliti atau mahasiswa. Jumlah sampel yang diperoleh adalah 47 responden mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh. Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Untuk analisis data digunakan analisis deskriptif dan untuk menggambarkan karakteristik responden dan uji korelasi Spearman untuk mengetahui hubungan antar variabel.
Uji Spearman dipilih karena data berasal dari skala ordinal atau skala Likert. Selanjutnya, karakteristik responden. Nah, berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 78,7% atau 37 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 21,3% atau 10 orang. Selanjutnya, berdasarkan angkatan, responden didominasi oleh mahasiswa angkatan 2024 sebesar 66%, kemudian angkatan 2025 sebesar 29,8%, dan angkatan 2023 sebesar 4,3%. Sedangkan berdasarkan instansi, mayoritas responden berasal dari Universitas Syah Kuala, diikuti oleh UIN Araniri dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian cukup beragam meskipun masih didominasi oleh mahasiswa USK. Selanjutnya, statistika deskriptif. Pada slide ini ditampilkan ringkasan statistik dari ketiga variabel penelitian. Nah, untuk variabel intensitas penggunaan TikTok atau S1 diperoleh rata-rata skor sebesar 18,2. Untuk variabel penggunaan TikTok atau S2 rata-rata skor sebesar 21,13. Sedangkan variabel produktivitas belajar atau Y memiliki rata-rata skor sebesar 19,38. Dari hasil deskriptif terlihat bahwa mayoritas mahasiswa menggunakan TikTok setiap hari. TikTok lebih banyak dimanfaatkan untuk hiburan dan informasi, namun sebagai responden juga memanfaatkan TikTok untuk memperoleh konten edukatif. Selain itu, instrumen penelitian telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Hasilnya menunjukkan seluruh variabel memiliki reliabilitas sangat tinggi dengan nilai Crunchbase Alpha di atas 0,81 sehingga instrumen dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, uji korelasi Spearman. Bagian ini merupakan hasil utama penelitian. Hubungan intensitas TikTok dengan produktivitas belajar diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,154 dengan nilai p-value sebesar 0,301 yang dapat disimpulkan bahwa karena nilai P lebih besar dari 0,05, maka hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, tingkat intensitas penggunaan TikTok tidak terbukti memiliki hubungan yang berarti dengan produktivitas belajar mahasiswa dalam penelitian ini. Dengan kata lain, mahasiswa yang sedang menggunakan TikTok belum tentu memiliki produktivitas belajar yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Hubungan tujuan penggunaan TikTok dengan produktivitas belajar diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,453 dengan nilai p-value sebesar 0,001 yang dapat disimpulkan karena nilai P lebih kecil dari 0,05 maka hubungan tersebut signifikan secara statistik. Nilai korelasinya berada pada kategori sedang dan positif. Artinya, semakin positif tujuan penggunaan TikTok, misalnya untuk mencari informasi dan konten edukatif, maka cenderung semakin baik pula produktivitas belajar mahasiswa. Jadi, bukan seberapa sering TikTok digunakan yang berpengaruh, tetapi untuk apa TikTok tersebut digunakan. Kemudian, slide terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, mayoritas mahasiswa menggunakan TikTok setiap hari dan sebagian besar memanfaatkannya untuk hiburan serta informasi. Kedua, intensitas penggunaan TikTok tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan produktivitas belajar mahasiswa. Ketiga, tujuan penggunaan TikTok memiliki hubungan positif yang signifikan dengan produktivitas belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama, mahasiswa perlu mengelola durasi penggunaan TikTok agar tidak mengganggu aktivitas akademik. Kedua, TikTok dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan mengikuti akun-akun edukatif yang relevan. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti motivasi belajar, manajemen waktu, atau prestasi akademik agar hasil penelitian lebih komprehensif. Baik,
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian berpengaruh intensitas dan tujuan penggunaan TikTok terhadap produktivitas belajar mahasiswa. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya siap menerima pertanyaan dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.